Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih dapat sama-sama hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Agung Quba Timah. Kita insya Allah melanjutkan kembali kajian Selasa pagi kita. Kita masih melanjutkan mengkaji kitab Saidul Khatir, memburu lintasan pikiran, tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi panduan atau renungan bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini sebagai nasihat, karena kita sebagai orang yang beriman ini Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Artinya ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, tausiah itu insya Allah akan berpengaruh baik bagi kita. Walaupun sudah pernah kita dengar, walaupun sudah pernah kita dapatkan, tapi paling tidak bisa menguatkan. Karena hati ini berbolak-balik. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami pada agamamu. Wala yusammal qalbu qalban illa litaqallubihi. Orang Arab mengatakan hati ini, bahasa Arabnya qalbun, secara bahasa artinya yang berbolak-balik ya. Jadi qalb itu yang berbolak-balik, maka hati ini disebut qalbun karena memang secara tabiatnya dia berbolak-balik, kadang senang, kadang benci ya. Kadang kita bahagia, kadang kita bersedih, kadang kita naik imannya, kadang kita turun imannya, dan lain sebagainya. Kadang semangat, kadang malas, kadang bosan, kadang pengen, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut. Halaman berapa? 111. 111. Ya. Ya, silakan yang ada bukunya dilihat sama-sama, halaman 111. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 111, lanjutan tema beberapa pandangan tentang uzlah. Saya berpesan kepada Anda, dekatkanlah diri Anda dengan ilmu dan peliharalah akal Anda. Sesungguhnya cahaya akal harus dijaga keutuhannya, dan ilmu haruslah menambah terang cahaya akal.
Jika dua hal itu dijaga dengan sebaik-baiknya, akan muluslah perjalanan hidup Anda. Anda pun akan terhindar dari penyakit yang akan menimpa serta dapat terus menghasilkan hal-hal yang baik dan menguntungkan. Semua urusan makan, minum, dan bergaul Anda akan senantiasa berjalan dengan baik. Oke. Beliau mengatakan fallaha Allah fil ilm. Saya berpesan kepada Anda, kata beliau, dekatkanlah diri Anda dengan ilmu. Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital karami wasyarafi. Ilmu itu bisa mengangkat rumah tanpa tiang, dan kebodohan menghancurkan rumah kemuliaan dan rumah kebaikan. Maka ilmu inilah yang membuat seseorang mulia. Ilmu inilah yang membuat suatu negara mulia, maju, dipandang hormat di mata manusia. Kita melihat tetangga kita, Singapura, negara kecil, ya, tidak punya sumber daya katanya. Sumber daya alamnya sangat terbatas. Tanahnya saja terbatas. Tapi dengan ilmu mereka dihormati, mereka dimuliakan. Orang-orang barat, timur, utara, selatan itu kalau melihat melihat negara-negara ASEAN, ya kan, Asia Tenggara ini, melihat pertama ke Singapura, kan gitu ya. Mau investasi ngelihat Singapura, mau wisata ngelihat Singapura, mau ini ngelihat Singapura, mau belajar ngelihat Singapura. Universitas terbaik se-ASEAN ini ya, maksudnya itu ada di Singapura. Dan lain sebagainya lah. Kita semuanya mengakui dan menyadari itu. Kenapa Singapura sedemikian rupa dilihat, dimuliakan ya di mata negara-negara lain? Karena punya ilmu. Kita sumber daya ada, tapi ilmunya kurang. Sehingga ya kita dipandang hina, sebelah mata, ya bahkan mohon maaf, kita kadang-kadang ketika di luar negeri, ya image-nya kita sebagai imigran, pekerja, ya kan, pendatang dan sebagainya. Maka ilmu inilah yang memuliakan orang. Ilmu inilah yang mengangkat derajat. Allah sendiri berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Maka ilmu ini penting, sehingga Islam pertama kali datang membawa perintah untuk mencari ilmu. Iqra, suruh baca. Setelah Iqra, itu surat yang kedua turun, Nun wal qalami wama yasturun. Pena. Coba, Al-Quran datang di tengah masyarakat yang nggak bisa baca tulis, yang disuruhnya baca, setelahnya yang disuruhnya nulis. Pena, coba, ya kan? Pena ini kan simbol ilmu, simbol peradaban. Itu Universitas Bangka Belitung itu, lambangnya adalah pena, kan harusnya menjadi salah satu simbol keilmuan. Wal qalami wama yasturun. Tapi ya kita zaman ini ya jauh dari ilmu umat Islam, sehingga wajar kalau menjadi umat terbelakang. Israel itu bisa sedemikian rupa karena memang dia secara ilmu kuat dibanding dengan sekitar 23 negara-negara Arab yang mengelilingi dia. Israel itu kan satu negara Yahudi dikelilingi sekitar 23 negara-negara Muslim yang tergabung dalam negara-negara Liga Arab. Itu secara penelitian, satu negara Israel itu mengalahkan semua negara-negara Muslim yang Arab. Ya gimana? Ya, sehingga persenjataan mereka canggih, ya, administrasi mereka rapi, kemudian juga ya seperti itu.
Ya. Maka dekatkanlah diri Anda dengan ilmu dan peliharalah akal. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, bahkan bisa dikatakan nikmat terbesar adalah akal. Nah, lebih besar mana nikmat akal dengan nikmat iman? Ya sama, kita nggak bisa beriman tanpa akal. Maka dasar kemuliaan manusia itu ada pada akalnya. Orang beriman tidak punya akal, dia nggak dianggap beriman. Dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib. Ya kan? Maka landasan beriman adalah akal. Karena dengan akal kita bisa berpikir, siapa sih yang menciptakan? Kok dunia ini ada, tapi siapa yang penciptanya? Karena perkara itu kalau ada pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin barang itu ada dengan sendirinya. Kita terfikir ya. Maka peliharalah akal. Selain akal membawa kita kepada keimanan kepada Allah, akal juga membawa kita kepada pemahaman terhadap agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi akal pertama kita gunakan untuk mencari Tuhan, untuk membenarkan adanya Allah yang mengatur segala alam raya ini. Nah, kedua kita gunakan sebagai ini untuk ya memahami ajaran Islam, memahami ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salat diwajibkan kenapa? Puasa diwajibkan kenapa? Salatnya kenapa begini, puasanya kenapa begitu, ya kan? Itu harus kita jangan hanya sekedar ya disuruhnya begitu. Ya kita kan harus begitu, ya kan? Ya enggak, kita harus tetap berpikir. Maka ada judul buku Falsafatut Tasyri' fil Islam atau Hikmatut Tasyri' fil Islam. Apa sih hikmah dari pensyariatan sesuatu dalam Islam? Kenapa kita tuh disuruh sholat? Nah gitu ya. Kenapa kita disuruh puasa? Kenapa disuruh haji? Kenapa disuruh ini? Kenapa disuruh itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mewajibkan sesuatu dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia, batil. Tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak faqina adzabannar. Maha suci Engkau. Artinya Engkau ya Allah terlepas dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Bikin sesuatu tidak ada gunanya. Maha suci Engkau. Faqina adzabannar. Peliharalah kami dari api neraka. Karena kadang-kadang kami berpikir, kalau Allah menurunkan ini ya, kalau Allah nyuruh kayak gini ya, kalau Allah mau menetapkan saya kayak gini ya. Ini kan prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Ya, suudzon kepada Allah. Nah, itu semuanya berpangkal pada akal. Ya. Ilmu ya, kita pelajari, akal kita jaga. Maka di antara perkara yang diharamkan, yang ini menjadi ad-darurat al-khams, ya perkara yang darurat, perkara yang primer. Ada 5 perkara primer dalam Islam. 5 perkara yang nggak boleh diotak-atik, nggak boleh diganggu-gugat dalam Islam. Yang pertama, menjaga agama, hifdzuddin, ya. Agama ini harus dijaga. Maka kalau ada orang melecehkan agama, dia harus ditindak. Karena kalau enggak, agama kita dipermainkan. Kalau agama dipermainkan, kita diam, apalagi yang kita muliakan, ya kan? Kita tidak punya kemuliaan. Karena agama adalah sesuatu yang paling kita muliakan. Kalau yang mulia dihinakan, kita diam, maka tidak ada kemuliaan bagi kita. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga diri. Kita juga diwajibkan untuk menjaga diri kita. Tidak boleh mencelakai diri sendiri. Tidak boleh juga dicelakai oleh orang lain. Kita juga tidak boleh mencelakai orang lain. Ini kan mata-mata saya sendiri. Akhirnya dicolok-colok sendiri, ya, dipukul-pukul sendiri. Ini kan pipi saya sendiri, ditampar-tampar sendiri. Ini kan tangan saya sendiri, saya potong-potong sendiri. Tidak boleh, ya. Kita harus menjaga diri, menjaga nyawa.
Maka tidak boleh membunuh orang, nggak boleh dibunuh orang. Ya, ada hukum qisas. Qisas itu hukuman setimpal dengan perbuatan. Orang nempeleng kita, maka kita balas, kita tempeleng. Orang nendang kita, maka kita balas nendang. Ya, gitu ya. Supaya apa? Supaya terjaga ini jiwa diri kita. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal. Akal ini harus dijaga, nggak boleh dirusak. Minum khamar, ya kan? Kemudian pornografi, apalagi yang merusak akal, narkoba, ya kan? Bahkan game sekarang, sebagian game udah merusak akal. Banyak anak-anak yang terganggu secara mental dari game, atau bahkan HP kalau sudah kecanduan, kegandrungan, ya. Ada video itu yang seorang anak memukul ibunya dengan kayu, atau itu sampai pingsan atau sampai meninggal hanya gara-gara HP-nya diambil, ya kan? Sampai segitu, berarti kan akalnya sudah nggak berfungsi. Anak-anak kita ini akalnya belum sempurna, ya. Maka kalau selalu diberikan HP, dia akhirnya kegandrungan. Ketika diambil itu, mereka nggak bisa berpikir jernih. Maka apa yang mengambil yang dianggap mereka baik, ya, amin, akhirnya ya akan dicelakai, walaupun nggak pikir ibunya, bapaknya, abangnya, kakaknya. Ya, kita perhatikan banyak itu anak-anak yang sudah gandrung dengan HP, sudah kecanduan HP. Ketika diambil HP-nya, itu bisa mukul ibunya, bapaknya, ya kan? Ya, seperti itu. Ini kan juga merusak akal. Orang sudah nggak pikir lagi mana bapak, mana ibu, mana kawan, mana saudara, dan lain sebagainya. Maka kita harus menjaga akal itu dengan cara Allah mengharamkan, ya, perkara-perkara yang merusak akal, ya, terutama khamar, ya, narkoba, ya, anak-anak kita. Dikit-dikit kadang-kadang orang nyoba-nyoba dulu. Kita perlu hati-hati, ya. Anak-anak muda sekarang, ya, itu, ya, nggak bisa dibatasi. Sekat-sekat pergaulan ini sudah semakin kabur, ya, sehingga kita perlu benar-benar lebih waspada. Yang keempat, menjaga kehormatan atau menjaga keturunan. Nah, kehormatan kita harus dijaga, nggak boleh dihina, nggak boleh dituduh, nggak boleh menuduh orang. Menuduh orang berzina terutama, itu dalam fikih disebut qadzaf. Ya, menuduh orang berzina. Orang yang menuduh seseorang berzina harus mendatangkan 4 saksi yang melihat dengan kasat mata. Ya. Lihat CCTV gimana? Tidak masuk. Ya, CCTV itu tidak dianggap saksi. Kenapa? Karena ingin menjaga. Karena kalau nggak dijaga, orang bisa dengan mudah menuduh ini, menuduh itu. Harga dirinya jatuh, ternyata nggak benar tuduhannya, ya kan? Berapa banyak orang yang ingin menjatuhkan harga diri, martabat seseorang, dilemparkan dia tuduhan. Tidak punya bukti, tidak punya saksi, ya kan? Akhirnya sudah terlanjur, tersebar, ya, pandangan itu di masyarakat. Akhirnya seseorang itu hancur kredibilitasnya. Ternyata belakangnya baru diketahui tidak benar, ya kan? Banyak yang seperti itu. Hati-hati dengan fitnah, hati-hati dengan tadi, ya, tuduhan-tuduhan, hinaan-hinaan, mencela orang, itu nggak boleh. Karena harga diri kita semuanya harus dijaga. Kita nggak boleh dihina, nggak boleh menghina, nggak boleh menuduh, nggak boleh dituduh. Kalau ada bukti, ada saksi, ya boleh menuduh, ya kan? Tapi kalau nggak ada, ya. Bahkan tadi yang paling parah itu kalau menuduh dalam masalah perzinahan, itu saksinya harus 4. Melihat benar-benar seperti melihat celak masuk botolnya, gitu. Kalau hanya sekedar melihat bayang-bayangnya atau melihat sebagian dari tubuhnya, itu jadi, karena itu saking Islam ini ingin menjaga kehormatan orang. Karena kalau nggak dijaga kehormatan itu, bahkan kehormatan yang ya dihinakan,
itu bisa lebih berpengaruh daripada diri, daripada menjaga. Tadi kan menjaga diri ya, nggak boleh membunuh, nggak boleh dibunuh, nggak boleh menyakiti, nggak boleh disakiti ya. Tapi kalau kehormatan ini jauh lebih besar kadang-kadang efeknya. Orang yang mati secara harga diri ya, itu sudah lebih parah daripada mati secara zatnya, secara dirinya. Yang kelima, menjaga harta. Harta kita harus kita jaga. Gak boleh kita hambur-hamburkan, gak boleh juga kita pelit. Ya. Pelit karena harta orang yang pelit itu hartanya juga akan kemakan oleh masa. Uang kita ini kan selalu terjadi inflasi. Harta itu kalau disimpan itu malah berkurang ya. Jika dia dimakan dengan harta atau paling nggak dimakan oleh zakat, karena zakat itu harus dikeluarkan setiap tahun. Kemudian tidak boleh mencuri, nggak boleh dicuri, ya kan? Dalam kita mengambil harta juga harus berdasarkan jalan yang baik, ya kan? Dari cara yang baik, dari sumber yang baik. Ini menjaga. Nah 5 hal ini harus dijaga oleh kita sebagai seorang Muslim. Disebut dengan ad-darurat al-khams, ya, yaitu 5 hal yang darurat atau daruri, ad-daruriyat al-khams, yang daruri atau yang primer. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga kehormatan atau menjaga keturunan. Tidak boleh berzina, karena zina itu apa? Membuat keturunan campur aduk, tidak jelas. Ini nasabnya punya siapa, ya kan? Bapak siapa, ya kan, repot nanti. Akhirnya hak waris kacau. Nanti juga pernikahan kacau, ya kan? Siapa walinya tidak tahu kadang-kadang, ya kan? Kemudian yang kelima, menjaga harta. Oke, kita lanjut. Jiwa saya kemudian berkata, berilah aku tugas. Anggaplah aku ini sakit dan berilah aku minum. Saya menjawab, bukankah telah aku katakan kepadamu untuk selalu dekat dengan ilmu? Karena ilmu adalah dokter yang selalu menjagamu. Ia pula yang memberikan resep yang sesuai dengan penyakit yang engkau derita. Oke. Nah, kemudian beliau apa? Berbicara dengan beliau sendiri ya. Jadi seakan-akan tadi ya, merenung, kemudian seakan-akan berdialog dengan dirinya gitu, Ibnul Jauzi. Ya sudah, ya, berikan saya tugas. Seakan-akan saya sakit gitu. Kalau antum sakit datang ke dokter, dokter kan ngasih tugas. Tugasnya apa? Minum obat kan gitu ya. Artinya, dok, apa yang harus saya lakukan? Oh, Bapak harus jaga ini, Bapak jaga itu, ya. Minum ini, minum itu. Jangan ini, jangan itu. Jadi Ibnul Jauzi mengatakan kepada dirinya, coba sekarang kasih saya tugas. Seakan-akan saya ini orang sakit. Kasih saya resep. Apa yang harus saya lakukan? Kata diri beliau, ya kan, kata diri beliau. Ini kan tadi ya, berbicara dengan dirinya. Qad dallaltuka 'alal ilm. Aku sudah sampaikan kepadamu, carilah ilmu. Artinya pekerjaan pertama yang harus kamu lakukan, carilah ilmu. Resep pertama, carilah ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu obatnya bagi orang yang tidak tahu. Wa huwa tabibun mulazim. Ilmu itu adalah dokter yang selalu ada dimanapun kita berada. Kalau dokter fisik, ya kita harus periksa, harus sana, datang ke rumahnya. Tapi kalau ilmu, itu adalah dokter yang selalu bersama kita. Yasifu kulla lahdatin likulli da'in yu'arridu dawa'an yulaimu. Karena dengan ilmu kita tahu penyakit itu apa obatnya. Ini bukan hanya penyakit fisik ya, tapi juga penyakit batin. Artinya orang yang berilmu tahu dia. Jadi ini sakitnya, ini yang harus dilakukan. Sama contoh paling simpel, salat. Ada beberapa kejadian ketika imam itu salah atau lupa salah satu bagian dari gerakan sholat, dia bingung. Ini mau diulang apa dilanjut, ya kan? Mau kan seumpamanya nih, imam itu
tidak tahiyat awal, dia langsung bangkit, ya kan? Itu apa yang harus dilakukan? Dia turun lagi apa lanjut? Gimana? Imam salat 4 rakaat, tahiyat awal. Sudah bangkit, subhanallah orang di belakang kan? Oh ya, belum tahiyat awal. Apa yang antum lakukan? Lanjut apa balik duduk? Gimana? Lanjut. Kenapa lanjut? Lanjut. Oke, sekarang kedua. Ada orang yang lupa sujud. Jadi sujudnya cuma sekali, dikiranya sujud 2 kali kan? Jadi dia habis ruku langsung sujud. Sujud kan biasanya duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi baru bangkit, ya kan? Dia ini ngerasanya sudah sujud kedua gitu. Kemudian dia akhirnya bangkit, ya kan? Bangkit. Udah bangkit, subhanallah. Lanjut lagi. Lanjut apa balik? Lanjutlah sujud sahwi. Lanjut sujud sahwi. Ya kan? Nah, ini kan ada nih yang kayak gitu. Ada orang yang kadang-kadang nih, saya juga beberapa kali ngalami. Kita itu kan ya kadang masbuk ya. Tapi kadang kita masbuk itu ngerasa nggak masbuk. Karena sering nggak masbuk ya. Ketika pas masbuk ngerasa nggak masbuk. Sehingga imam udah salam, kita juga ikut salam. Imam salam, assalamualaikum. Kita juga salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ntar, tadi kayaknya aku masbuk ya. Gimana tuh? Sholat lagi apa cuma nambah? Apa ngulang dari awal? Apa pulang aja nggak jadi sholat? Nah, ini ada obatnya masing-masing. Tidak semuanya sama. Oke. Nah, bagaimana tahu ini obatnya gimana, ini obatnya gimana? Dengan ilmu. Beda orang yang lupa tahiyat awal dengan lupa sujud. Lupa tahiyat awal, bangkit lanjut tidak apa-apa. Karena yang ditinggalkan adalah sunnah. Kalau yang ditinggalkan adalah wajib, maka harus diikuti lagi. Harus diulang. Ya kan? Harus diambil lagi yang ditinggalkan itu. Antum semuanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan? Belum baca Al-Fatihah. Karena saking semangatnya jadi imam kan. Jadi langsung Allahu samad. Yang makmum subhanallah, ya. Baru ingat apa yang kurang. Kirain salah al-ikhlasnya kan. Atau belum Al-Fatihah. Antum ngulang Al-Fatihah apa lanjut al-ikhlas? Ulang Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia rukun. Maka ketika oh ya, Al-Fatihah belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Enggak bisa dengan sujud sahwi aja. Oh udahlah, Al-Fatihah ada kelewat. Langsung Allahu Akbar. Enggak sujud sahwi. Enggak sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya menambal yang sunnah. Dia enggak bisa menggantikan yang wajib. Antum meninggal wajib, mau sujud sahwi 1000 kali, nggak bisa diangkat. Oke? Nah, ini kan beda. Maka jadi imam juga perlu ilmu. Kapan dibutuhkan? Ketika ada kesalahan. Kalau memang lempeng, ya normal-normal aja. Berilmu, tidak berilmu sama jadi imam itu, ya kan? Tidak ketahuan ya salatnya gitu. Tapi membedakan orang imam itu berilmu apa tidak, pas ada kejadian salah atau lupa, bagaimana dia menyikapinya. Oke, itu ya. Maka imam sebenarnya nggak gampang, walaupun ya kayak gitu aja kan, tapi dia butuh ilmu. Karena tadi sering kan kita menemukan ketika imam apalagi salat Idul Fitri, salat Idul Adha, Allahu Akbar, ya baru takbir 1, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya takbir berapa kali? 7 kali sama 5 kali, banyak itu. Allahu Akbar langsung, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nah, gimana tuh dah? Bubar. Ada yang bubar itu, ya kan? Ada sebagian jemaah akhirnya bubar, artinya bubar ya balik lagi. Sebenarnya nggak harus balik kan? Salat itu jangan mudah-mudah dibatalkan. Ya, salat jangan mudah-mudah
batalkan. Ada cara menyikapinya sebenarnya tanpa harus membatalkan sholat itu. Cuman karena kita nggak tahu, akhirnya bubar, ulang dari awal, kan? Batalkan. Itu ya. Nah, gimana cara taunya? Tadi, tahu nih mana yang sunnah, mana yang wajib, ya kan? Mana yang harus dilakukan, mana yang boleh ditinggalkan, dan lain sebagainya. Itu ilmu. Ya. Artinya ilmu itu bisa memberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Kalau orang tidak ilmu, tadi nggak punya ilmu, dia serampangan, disamain aja, ya. Jadi nggak tahiyat awal sama nggak ruku, sama aja, gitu ya. Nanti sujud sahwi, kan beda, ya. Beda dosisnya, beda cara menyikapinya. Sama juga ketika orang kelebihan rakaat, udah 4 rakaat, bangkit lagi, ngiranya 3 rakaat, ya. Jadi semuanya sholat isya, rakaat keempat bangkit lagi imam itu, subhanallah, ya kan. Nah gimana? Nah, setelah itu antum turun, apa antum lanjut aja? Mana Pak Indra? Fatwanya? Ya, paham ya? Salat 4 rakaat, rakaat keempat kan harus duduk tahiyat akhir. Lupa dia bangkit lagi. Kemudian makmum subhanallah. Antum lanjutin apa antum duduk lagi? Lanjutin. Lanjut terus dari tadi lanjut. Oke ya. Oke kayak gitu duduk aja karena sudah selesai. Ya kan? Tadi ya beda. Duduk karena sudah selesai. Ya, karena sudah 4 rakaat sudah selesai. Beda kalau seumpamanya kita rakaat ketiga tahiyat duluan. Rakaat ketiga ngerasa rakaat keempat kan? Kemudian kita tahiyat. Imam makmum subhanallah, maka antum bangkit. Ya kan gitu ya. Bangkit nambah 1. Tapi kalau rakaat keempat terlanjur bangkit kemudian diingetin, duduk lagi. Kemudian tahiyat salam. Oke ya, ya intinya itulah ilmu. Maka nah, dengan tidak berilmu, mohon maaf, kadang-kadang orang itu menganggap yang wajib jadi sunnah, yang sunnah jadi wajib. Ya. Ada ya banyak hal di masyarakat kita ini yang menjadikan perkara sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Akhirnya kalau yang sunnah itu ditinggalkan, dianggap yang wajib ditinggalkan, tidak dipermasalahkan, ya kan gitu. Apalagi masalah-masalah yang sudah berbaur dengan adat istiadat, dengan tradisi, dengan kebiasaan. Nah, itu kadang-kadang begitu. Ya, akhirnya kalau ditinggalkan kayak dia meninggalkan Islam gitu kan. Kayak meninggalkan syariat. Nah, padahal dia hanya meninggalkan yang sunnah. Contoh sholat subuh sama sholat id, ya kan? Sholat subuh apa hukumnya? Wajib. Sholat Idul Fitri? Sunat. Banyak mana yang sholat? Sunat. Sholat id apa sholat subuh? Sholat id. Sholat id. Ya. Kita bentar lagi Idul Adha. Coba lihat nanti Masjid Agung Kubatimah. Subuh sama sholat id. Banyak mana? Banyak. Padahal orangnya sama lah, ya kan? Nggak ada. Ya orangnya inilah ya orang-orang sini ya segini inilah, ya kan? Nggak ada nambah. Ada yang imigrasi dari mana kan? Nggak ada. Orangnya segini inilah. Ya. Tapi kok pas ini rame, pas ini nggak rame. Kan banyak orang yang merasa dalam tanda petik lebih berdosa nggak sholat id daripada nggak sholat subuh. Antum nggak sholat id tidak masalah, dah. Ya. Kalau antum sholat subuh, ya kan? Nah, walaupun kita pengennya sholat subuh dan sholat id. Tapi kalau sholat id tak sholat subuh, ya tetap dosa. Kan begitu. Nah ini kan kadang-kadang yang apa ya, yang ya salah memposisikan. Ya wajib dengan sunnah. Hal-hal yang lain juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ada satu fikih bagus, namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Jadi syariat dalam Islam ini ada tingkatan-tingkatannya, nggak semuanya sama, ya kan? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya kan? Sunnah itu juga ada bedanya. Sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad, ya kan gitu ya? Ada wajib itu kalau dalam mazhab Abu Hanifah, ada wajib disebut fardu,
Ya, fardu itu yang wajibnya dalilnya dari Quran dikuatkan dengan hadis. Kalau wajib saja itu tingkatannya dia dikuatkan oleh hadis. Ya kan kayak gitu ya. Itu nanti ada makruh, ada haram. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Mana yang harus kita dulukan? Kadang-kadang kita tadi mendulukan yang nggak penting, mengakhirkan yang penting. Gitu. Nanti kemudian kalau kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama mudarat, ya kan? Sama-sama buruk. Ini juga ada fikih tadi, fikih aulawiyat tadi. Ya, mana yang harus kita hindari duluan, mana yang harus kita tinggalkan duluan, timbang-timbang, ya kan? Nah, dari mana? Dari ilmu tadi. Menimbang ini yang ini yang wajib atau ini yang sunnah. Oke. Ya. Dikit lagi ya. Hendaklah Anda juga menjauhi hal-hal yang membuat Anda kehilangan keuntungan dan jatuh merugi. Janganlah mengerjakan sesuatu kecuali Anda telah mencanangkan niat yang benar. Bersiaplah selalu menghadapi kematian yang datang secara tiba-tiba dan mengejutkan. Janganlah Anda merusak kemaslahatan jasmani dan cukupilah kebutuhan-kebutuhannya dengan cara yang benar. Akan tetapi bukan dengan cara pemuasan syahwat, karena badan yang sehat akan membuat agama kita sehat pula. Janganlah Anda menunda-nunda pekerjaan, karena hal ini menggambarkan kebodohan dan bukan kepintaran Anda. Kerjakanlah apa yang Anda mampu, karena Anda lah yang lebih tahu kemampuan Anda sendiri. Jika Anda tahu kekuatan Anda dalam suatu kelompatan, namun Anda merasa tak mampu melakukannya, janganlah sekali-kali melakukannya, walaupun Anda terbunuh. Hendaknya Anda juga sadar bahwa setiap badan tidak memiliki kekuatan yang sama. Banyak kaum yang awalnya melakukan hal-hal yang berat, namun kemudian merosot kemampuannya karena sakit. Akibatnya, mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang baik karena hatinya pun ikut sakit karenanya. Oleh karena itu, hendaklah Anda mencari ilmu, karena ilmulah obat segala penyakit. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada Anda. Oke. Hendaklah wajib bagi Anda untuk bertakwa kepada Allah dalam berucap, melihat. Takwa itu banyak sekali definisinya, pengertiannya. Tapi intinya takwa adalah menjalankan yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka takwa dalam berucap berarti berucap yang diperintahkan Allah, meninggalkan ucapan yang dilarang Allah. Bertakwa dalam melihat berarti melihat yang diperintahkan Allah, menghindari melihat yang diharamkan Allah. Ya. Bertakwa dalam seluruh anggota badan, apapun itu, ya kan? Tangan kita bertakwa, kita memegang melakukan perkara-perkara yang diperintahkan Allah. Ya. Kaki kita bertakwa, melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Maka orang yang bertakwa, kata Allah, aku jadikan tangannya adalah tanganku, matanya adalah mataku. Maksudnya karena apa? Karena matanya yang dilihat terfikir oleh Allah, tangannya yang dilakukan terfikir oleh Allah, yang dia ambil, yang dia lepas, yang dia pegang, yang dia berikan, semuanya kan Allah. Berhati-hatilah untuk senantiasa makan yang halal. Berusaha agar setiap detik Anda lewati jangan melakukan hal-hal masa-masa yang tidak baik. Nah, dengan melakukan hal-hal baru serta memanfaatkan masa-masa yang paling baik dalam putaran waktu. Allah memberikan kita waktu ini, ada waktu-waktu istimewa. 24 jam waktu ini ada yang istimewa. Di antara waktu yang istimewa sebelum subuh. Oke ya. Artinya bangunlah sebelum subuh. Walaupun hanya sekedar 1 rakaat, kan gitu. Bangunlah sebelum subuh, ya, hanya sebelum adzan kalau bisa. Yang kedua setelah subuh juga. Rasulullah pernah mengatakan, dan ini doa beliau, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Keberkahan Allah turunkan di pagi hari. Berkah itu apa?
kebaikan yang melimpah. Ya, artinya kalau seumpamanya kita belanja itu diskonnya dari pagi-pagi gini, ya kan? Atau door price-nya itu ada di pagi-pagi kayak gini. Ya. Maka pagi ini waktu yang istimewa. Kemudian ada juga hari-hari yang istimewa, hari Jumat, ya istimewa, dilebihkan daripada hari-hari yang lain. Nanti ada bulan Ramadan, ya kan? Ada beberapa hari khusus, Arafah sebentar lagi, tanggal 9 Dzulhijjah, ya hari di mana tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari itu. Kita ini dalam Al-Quran dikatakan begitu. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Akibat dari perbuatan kita, ya dosa-dosa yang kita lakukan, kita sengaja maupun tidak kita sengaja, itu kita itu sudah tergadaikan di neraka. Nah, ya? Jadi kita itu sudah di neraka sudah dengan amal perbuatan kita ini. Karena dosa dan amalan kita banyakkan mana? Banyakkan dosa. Maka kita itu sudah tergadai. Al-Quran surat Al-Muddathir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua manusia hasil dari perbuatannya itu dia sudah tergadaikan. Nah, apa yang membuat kita keluar? Pertama, amalan kita. Ya, artinya kalau barang kita, motor kita, mobil kita, atau apalagi ya, barang benda-benda kita sudah di pegadaian. Antum mau ngambil pakai apa? Duit kan? Nabung untuk bisa ngambil barang-barang. Ya. Tabungan kita dari amal kita tuh kira-kira cukup enggak untuk membebaskan kita dari neraka? Artinya barang yang kita gadaikan dengan pendapatan yang kita tabung untuk ngambil ini cukup enggak? Kalau dihitung-hitung ya amalan kita ini enggak cukup. Seumur hidup enggak pernah cukup untuk membebaskan gadaian kita ini dari neraka. Dosanya nambah terus, amalannya dikit. Jadi kayak antum, mohon maaf ya, antum menggadaikan motor. Anggaplah motor itu 10 juta. Antum harus punya uang 10 juta. Kan setiap bulan harus nabung ya kan? Nabung berapalah seadanya kan gitu. Ternyata setiap bulan nggak bisa nabung. Malah nambah ngutang kan gitu ya. Jadi seharusnya kan setiap hari ini kita menambah amalan untuk mengeluarkan kita dari gadaian neraka ini. Amalan kita dikit, dosa besar, akhirnya ngutang ya kan. Memang dapat pendapatan sehari 100.000 semuanya. Harus nabung dikit untuk membebaskan motor. Ternyata pengeluarannya 200.000, ya kan ngutang lagi kurang. Atau kadang-kadang habis sama sekali. Jadi amalan kita iya, tapi dosa banyak, akhirnya berkurang lagi. Jadi nggak pernah kita bisa mengeluarkan gadaian diri kita ini dari neraka kalau mengandalkan amalan kita sendiri. Ngandalkan pendapatan yang tadi ya, yang kecil, kemudian kebutuhan lebih banyak. Gimana mau nabung untuk ngambil barang yang sudah tergadaikan tadi? Tidak bisa. Itulah kata Nabi, Rasulullah pernah mengatakan, tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amalannya. Karena tadi ya, amalan kita dikit, dosa kita besar. Ya, sementara diri kita sudah digadaikan. Motor kita sudah di pegadaian, mau ngambil nggak bisa nabung. Malah tiap hari kebutuhan melebihi pendapatan. Bagaimana caranya supaya bisa keluar ini tadi motor ini? Kita butuh orang yang bisa ngeluarin. Ya, kawan ada punya duit, dia mau sedekah, keluarkan. Itu namanya syafaat. Oke? Nanti ada syafaat. Di akhirat ada syafaat. Syafaat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, motorku ada di pegadaian ini, setiap hari, setiap bulan tidak bisa nabung. Tuh, ada kawan. Nah, sini, berapa sih? 10 juta. Ya sudah, ambil, aku yang bayar. Ya kan? Kita butuh orang itu. Kawan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat sebagai pemberi syafaat. Quran bisa menyelamatkan kita sebagai pemberi syafaat. Puasa bisa menyelamatkan kita sebagai pemberi syafaat. Majelis ilmu seperti ini,
Ya, orang tua anak kepada orang tua itu semuanya bisa memberi syafaat. Semakin banyak kita mengumpulkan, semakin berpotensi. Tadi ya, karena kalau hitungan kita mau mengeluarkan diri kita sendiri, kita tidak bisa. Yang kedua caranya pegadaian merelakan. Oke ya. Nah, udahlah ini kasihan orang, akhirnya dari pihak pegadaian udahlah nih kita kembalikan dengan gratis cuma-cuma. Nah, itulah Allah. Jadi Allah memberikan cuma-cuma. Di hari Arafah Allah membagikan yang kayak gitu itu paling banyak dalam setahun. Artinya di hari itu ini si fulan udah saya bebaskan. Ya, ini si fulan saya bebaskan, gadaiannya sudah saya gratiskan, ambil lagi. Enggak perlu bayar. Nah, di hari Arafah itu kita dibebaskan oleh Allah dari pegadaian neraka. Jadi enggak perlu lagi kita bayar. Gitu ya. Maka yang waktu-waktu seperti itu kita manfaatkan. Ya, jangan sampai orang dapat kita nggak dapat. Ya. Kalau kita nggak dapat berarti diri kita masih digadaikan di neraka. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin bisa kita baca hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.